Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa di beberapa negara, jumlah miliarder bisa mencapai ratusan, bahkan ribuan orang, sementara di negara lain, orang-orang masih berebut diskon di minimarket? Apakah ini soal kerja keras, atau sistem yang memang sudah tak adil sejak awal? Dan bagaimana dengan Indonesia? Negara dengan sumber daya melimpah, pasar besar, tapi miliardernya masih bisa dihitung dengan jari. Di video ini, kita bakal kupas tuntas negara-negara dengan jumlah miliarder terbanyak di dunia. Tapi, tunggu dulu, kita bahasnya dari yang miliardernya paling sedikit, biar makin seru. Jepang. Negara dengan teknologi canggih, budaya kerja keras, dan ekonomi terbesar ketiga di dunia. Tapi tahu nggak kamu? Jepang cuma punya 41 miliarder menurut Forbes 2024. Bandingkan dengan penduduknya yang lebih dari 120 juta, jumlah itu kecil banget. Orang terkaya di Jepang saat ini adalah Tadashi Yanai, pemilik merek Uniqlo, dengan kekayaan mencapai 33,6 miliar $. Tapi, kenapa negara kaya seperti Jepang justru punya sedikit miliarder? Karena budaya mereka sangat anti dengan pamer kekayaan. Bahkan, ada istilah, hodo-hodoni, yang artinya, cukup saja. Mereka percaya, terlalu kaya itu bisa mengganggu keseimbangan sosial. Tapi, bukan berarti nggak ada ketimpangan. Masalah lansia miskin di Jepang sangat serius. Lebih dari 20% orang tua hidup di bawah garis kemiskinan, meskipun negaranya punya banyak teknologi dan fasilitas modern. Ganti haluan ke Eropa, kita ke Jerman. Negara ini punya 132 miliarder, tapi tetap saja masih menghadapi ketimpangan ekonomi. Orang terkaya di Jerman adalah Dieter Squarz, pendiri jaringan supermarket Lidl dan Kaufland, dengan kekayaan sekitar 48,3 miliar $. Jerman dikenal sangat efisien dan pekerja keras. Tapi banyak rakyatnya yang kesulitan mencari rumah terjangkau. Di kota-kota besar seperti Berlin dan Munich, harga sewa melonjak drastis. Ironisnya, sementara kekayaan para miliarder bertambah, hampir 13 juta warga Jerman hidup dalam ancaman kemiskinan. Ada kesan kuat, kekayaan terkonsentrasi hanya di segelintir orang. India adalah negeri kontras. Miliardernya banyak, 200 orang lebih, tapi hampir 230 juta penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Siapa orang terkaya di India? Mukesh Ambani, bos Reliance Industries, dengan kekayaan mencapai 116 miliar $. Lucunya, rumah Mukesh Ambani yang bernama Antilia adalah rumah pribadi termahal di dunia. Tapi hanya beberapa kilometer dari rumah itu, ada pemukiman kumuh dengan sanitasi minim. Ketimpangan ini bikin kita bertanya, bagaimana bisa dua dunia yang sangat berbeda berdampingan begitu dekat? India juga punya sistem kasta yang masih membekas, walau sudah dilarang. Ini bikin mobilitas sosial jadi sulit. Jadi, meskipun ekonominya tumbuh pesat, distribusi kekayaannya sangat timpang. Amerika Serikat adalah juaranya miliarder dunia. Totalnya 813 orang, lebih dari negara manapun di dunia. Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett, mereka semua dari sini. Elon Musk sendiri punya kekayaan lebih dari 195 miliar $. Tapi, angka tunawisma di Amerika juga tinggi banget. Sekitar 653 ribu orang hidup tanpa rumah. Bahkan, kota-kota seperti San Francisco dan Los Angeles terkenal karena tent cities, alias kota tenda. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan miliarder bukan jaminan kesejahteraan merata. Lucunya, banyak orang Amerika nggak punya tabungan darurat. Jadi meski gaji terlihat besar, biaya hidup yang melambung bikin banyak orang terjebak utang kartu kredit. Miliarder makin kaya, masyarakat kelas bawah makin terhimpit. Welcome to Capitalism at its finest. Sekarang kita kembali ke rumah sendiri, Indonesia. Tahun 2024, jumlah miliarder kita tercatat 52 orang, dengan kekayaan gabungan mencapai lebih dari 150 miliar $. Orang terkaya di Indonesia masih diduduki oleh keluarga Hartono, pemilik Jarum Group, dengan kekayaan mencapai 25,7 miliar $. Tapi, apakah kamu merasa dampaknya?
banyak warga masih berjuang untuk makan 3 kali sehari. Data BPS menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta warga Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, jurang antara si kaya dan si miskin makin lebar. Rumah mewah dan apartemen elit berdiri di sebelah kampung padat yang bahkan kekurangan air bersih. Lucunya, Indonesia punya istilah crazy rich, tapi seringkali digunakan secara bercanda. Padahal, istilah itu mencerminkan kenyataan sosial. Segelintir orang bisa hidup sangat mewah, sementara mayoritas masyarakat masih berkutat dengan kebutuhan dasar. Jadi, apa yang bisa kita pelajari? Jumlah miliarder yang tinggi bukan berarti rakyatnya sejahtera. Bahkan di negara-negara paling maju, ketimpangan tetap menjadi tantangan besar. Sistem ekonomi global hari ini memungkinkan kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Tapi bukan berarti kita harus menyerah. Edukasi, inovasi, dan kebijakan redistribusi kekayaan bisa jadi solusi. Dan sebagai generasi muda, kita bisa mulai dari hal sederhana, paham finansial, peduli sekitar, dan berani bersuara.